A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita menilik sejarah di dalam beberapa kitab para ulama, kita akan mendapati ada yang melatar belakangi sejarah dari malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih mulia dari 1000 bulan ini. Kita bisa melihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di situ disebutkan, pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Jadi Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, dan waktu itu di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah senyum sendiri, sehingga sahabat penasaran, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hal yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari kiamat. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun." Di sini kita bisa tahu bahwa tidak semua nabi itu mempunyai pengikut. Orang baik jangan khawatir, dia sudah capek menyampaikan kebaikan, bukan diri dia yang memberi orang petunjuk, tapi petunjuk mutlak itu dari Allah. Nah, nabi ini hanya sendirian bawa pedang, tidak ada satupun pengikut, dan dia masuk ke dalam surga sendirian tanpa ada pengikut. Nama nabi itu adalah Syam'un Al-Ghazi, kata Rasulullah SAW. Jangan kita terkecil hati bila kita menyampaikan dakwah tidak ada pengikut. Jangan kita terkecil hati, orang kita nasihati tidak mau ikut kita. Nabi saja Sam'un Al-Ghazi berdakwah dan dia tidak punya pengikut, dan dia masuk surga sendirian tanpa ada pengikutnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sam'un Al-Ghazi ini. Dia ini berasal dari Bani Israel dan diutus dia ke tanah Romawi. Jadi dia berasal dari Bani Israel, diutus dia ke tanah Romawi. Kerjaan Nabi Sam'un Al-Ghazi ini selalu menyampaikan risalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena waktu itu paganisme, menyembah berhala ini sedang menjadi-jadinya. Nah, diberilah Nabi Sam'un Al-Ghazi ini suatu kelebihan. Dia memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu seharusnya lebih memudahkan dakwahnya. Tapi ternyata sudah diperlihatkannya pun kekuatan dia yang diberikan Allah, tetap tidak ada yang mau mengikutinya. Dan dalam riwayat ini disebutkan dia berambut panjang yang kalau dia berdiri rambutnya itu menyentuh ke tanah. Apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi ini? Hampir sama dengan Nabi Daud. Dia bisa melunakkan besi, dia bisa merobohkan tembok. Jadi dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau sekarang orang yang punya kekuatan besar seperti ini masih banyak pengikutnya ini.
Kalau orang berdakwah dia baik, kekuatannya sebesar ini, masih banyak pengikutnya. Nah, sementara pada saat itu Bani Israel, orang-orang Romawi, nggak ngaruh sama mereka. Mau kuat, mau hebat, yang penting nyembah berhala, segala-galanya bagi mereka. Nah, untuk hal ini kita masih bisa bersyukur. Kalau sempat ada orang yang berdakwah dan dia memiliki kekuatan, insya Allah masih ada orang yang menjadi pengikutnya karena dia kuat. Kalau sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab kuat, dan itu yang membuat dakwah ini menjadi terang-terangan. Jadi masih bersyukur kita sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, Nabi Sam'un Al-Ghazi diutus ke Romawi, orang masih menyembah berhala, dengan kekuatannya tidak ada yang terpengaruh. Karena waktu itu orang hanya terpengaruh dengan apa? Harta. Jadi kalau berdakwah dengan menggunakan harta, orang banyak pengikutnya. Tapi untuk kekuatan, orang tidak mau ikut. Jadi harta segala-galanya bagi umat Romawi Israel pada saat itu. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang ajaib, dan sangat jarang dia merasakan haus dan lapar. Jadi boleh dibilang untuk memfokuskan perjuangannya ini, Sam'un Al-Ghazi banyak berpuasa. Hampir setiap hari dia menahan lapar dan haus. Dan dia tidak merasakan kelaparan sama sekali. Dia fokus, aku berjuang, aku berfokus, jangan mikir makan, jangan mikir minum. Jadi dia puasa sepanjang hari. Dan Allah tetap memberikan rasa kenyang kepadanya. Nah, itu keistimewaan yang diberikan Rasulullah diberikan Allah kepada para nabinya. Riwayat ini juga menceritakan selain dia berjuang di jalan Allah, ibadahnya pun sangat dahsyat. Dia ahli ibadah. Dia ahli berjihad di jalan Allah. Sudah banyak orang-orang kafir yang melawannya, namun tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dan dia malam beribadah, siangnya berpuasa. Belum ada kan kita yang kombinasi seperti ini selain para nabi dan Rasulullah. Manusia biasa pasti akan sulit melakukan ini. Malam tahajud, sedikit tidur, siangnya berpuasa. Kalau kita pernah menonton film Samson dan Delila, sebetulnya yang diceritakan itu adalah Sam'un Al-Ghazi. Tapi berbeda versinya dengan versi film, dengan versi yang sebenarnya. Kalau versi yang sebenarnya dia adalah ahli ibadah. Datang pertanyaan orang, dari apa pedang Sam'un Al-Ghazi itu? Nah, riwayat ini menceritakan dia terbuat dari tulang dagu onta. Jadi tidak panjang, pendek saja, tapi kekuatannya luar biasa. Jadi dia tulang dagu onta itu yang dijadikan pedang, ditajamkan, dan itu yang menjadi senjatanya. Dan dia tidak terkalahkan. Ini saya takutnya terdengar sama kolektor yang dicarinya pula dagu onta dibuatnya pedang macam Sam'un Al-Ghazi ini. Bisa jadi juga kalau ada objek penelitian, mana tahu dari dagu onta itu memang bisa dibuat pedang yang tajam. Ya, Allahu alam, karena pedang Sam'un Al-Ghazi ini terbuat dari tulang dagu onta. Berikutnya lagi, Raja Bani Israel saat itu ketakutan dia dengan Sam'un Al-Ghazi ini. Mereka itu sepakat, jangan kita lawan Sam'un Al-Ghazi, karena kita pasti kalah. Kalau dengan menggunakan kekuatan, kita pasti kalah. Apa jalan supaya kita bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi? Dipikirkanlah oleh para orang-orang dekat raja. Akhirnya dapatlah satu ide. Kita sayembarakan. Siapa yang bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi hidup-hidup dan dia lemah, maka akan kita berikan hadiah emas dan permata serta uang yang sangat banyak. Lihat, pancingannya adalah harta benda. Sampai sekarang pun
Orang kalau sudah dipancing dengan harta benda ini, lewat semua. Susah. Orang jujur pun berkecimpung di dalam hal ini, jarang yang lolos. Karena pengaruh kekayaan harta benda ini sejak dahulu memang ini yang dijadikan orang senjata. Dalam pemilihan anggota legislatif misalnya, ini ada pintar, cerdas, tapi nggak punya uang. Nah yang satu lagi ini bodoh, tidak menyenangkan masyarakat banyak, dia hanya menyenangkan segelintir orang, tapi uangnya banyak. Tidak bisa kita pungkiri, yang menang tuh hampir mungkin 60-70% lah. Yang berduit bodoh menang daripada yang cerdas tapi tidak punya uang. Alangkah bagusnya dia punya niat baik untuk duduk, kemudian dia punya uang. Nah ini lebih bagus, karena dengan kekuatan ini yang baik akan duduk jadinya. Jadi alangkah bagusnya, udahlah dia cerdas, punya pula duit. Nah, ini lebih bagus, karena dengan uang ini bisa kita menarik orang kepada kebaikan, bisa menarik orang kepada keburukan. Jangan sampai salah arti, jangan sampai dikatakan saya mengatakan anggota dewan ini yang duduk semuanya bodoh. Tidak. Alangkah bagusnya, sudahlah dia berduit, cerdas pula dia. Kalau cerdas yang duduk, insya Allah aman. Tapi kalau yang tidak cerdas duduk, bahaya. Tunggulah kehancuran, kata Rasulullah, bila amanah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Misal para ustadz nih, oh dia banyak jamaahnya, duduk dia jadi anggota dewan, belum tentu bagus. Bisa jadi hancur jadinya, karena itu bukan bidang dia. Makanya saya setuju ketika UAS tidak mau dicalonkan jadi wakil presiden. Karena beliau tahu itu bukan bidangnya. Orang yang cerdas dalam bidang itu ya silahkan. Nah, karena ini banyak juga ustadz yang latah nih, dia tahu banyak jamaahnya, udah ceramah dia kesana kemari, maju jadi anggota dewan, hancur dibuatnya. Karena itu bukan bidang dia. Nah. Raja akhirnya mencari cara, dapatlah satu ide lagi. Coba kita bujuk istri Sam'un Al-Ghazi untuk mencari tahu apa sebetulnya sisi kelemahan Sam'un Al-Ghazi ini. Panggil istrinya. Kau sayang enggak sama suami kau? Sayang, Raja. Kau tahu kan, suami kau tuh membuat kami takut. Iya, Raja, aku tahu. Aku ada tawaran untuk kau. Kalau bisa kau mengetahui sisi lemah Sam'un dan berhasil kau membuat dia lemah, kami berikan kau uang, perhiasan, permata yang banyak. Baru satu kali tawaran langsung diiyakan, bersedia dia mengkhianati suaminya. Nah, ini bahaya bagi para istri. Kalau istri yang tidak soleha, dia akan mudah mengkhianati suaminya kalau ada orang yang menawarkan uang kepadanya. Tapi kalau istri yang soleha, jangankan itu suaminya dalam keadaan tidak ada pun dia siap mendampinginya. Jadi wanita ini bisa baik negara karena wanita, bisa hancur negara karena wanita. Wanita dijadikan sebagai simbol untuk melemahkan pria. Tapi wanita juga bisa menjadi tiang penyangga yang menguatkan perjuangan pria. Dalam riwayat ini dimanfaatkan, mau tidak mengkhianati suami kau? Akhirnya dia katakan mau. Bagaimana caranya? Diberikanlah pengikat yang kuat. Ini coba kau ikat suami kau pas tidur dengan ikat ini. Nanti setelah dia lemah, tidak usah kau yang membunuh, kami yang datang. Setuju dia.
Cuman malam pertama, karena Sam'un Al-Ghazi ini sholat malam yang disyariatkan padanya sangat lama waktu itu dia mengerjakannya, sehingga istri yang ngantuk, tidak jadi mengikatnya. Besok dia datang kepada raja, maaf raja, saya ketiduran semalam, Sam'un Al-Ghazi sholatnya lama. Oh tidak masalah, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Jadi kalau untuk rencana buruk itu, kesempatan selalu terbuka, asal dia berhasil dengan tujuannya. Pas malam kedua, suaminya sedang tidur, diikatnya lah dengan tali itu dengan sangat kuat. Begitu Sam'un Al-Ghazi terbangun, heran dia, ditanya ke istrinya, siapa yang mengikat aku nih? Aku suamiku. Maksud kau apa? Aku hanya ingin mengetahui sejauh mana kekuatanmu. Kalau ini menggeliat aja, aku tuh buka nih, geliat ya, tuap, tanggal. Kuat kau ya suamiku. Iyalah, ini kan kekuatan dari Allah, bukan dari aku. Allah yang mengizinkan. Tetap membawa Allah. Ini kadang kita dipuji, kuat abang ya bang ya, iyalah abang dari muda rajin olahraga, langsung dia merasa bangga. Nah pada hari berikutnya, pas suaminya sedang tidur lagi, diikatnya lagi dengan tali yang lebih kuat dari hari kemarin, diberikan oleh raja. Pas besoknya dia terbangun, dia lihat, loh, ini kok terikat lagi? Kau lagi yang ikat aku, istriku? Iya suamiku. Untuk apa kau ingin mengetahui sejauh mana kekuatanku? Istriku, apapun tidak akan ada yang mampu melemahkanku, karena kekuatan ini dari Allah. Dia gerak sedikit, tanggal lagi. Akhirnya sang istri menggunakan cara merayu. Kalau diikat langsung tidak bisa, dirayu lah. Pandai dia untuk memang melumpuhkan hati suami itu, salah satunya memang dirayu. Kalau mau minta sesuatu itu harus pakai cara seperti di iklan, dibuatkannya teh dulu, apa yang dia senangi itu yang dibuat dulu, jangan langsung minta-minta aja. Jadi harus pandai-pandai lah cara meminta ke suami. Cara merayunya pun versinya harus berbeda-beda, karena masing-masing orang beda. Nanti misalnya disebutkan nih, cara merayu suami itu, bang, kok ganteng abang sekarang ya bang ya, abang nih lembut orangnya sama istri. Belum tentu kepada semua suami bisa seperti itu. Kalau suami yang tidak biasa dirayu, lain lah kok nampaknya. Aku tahu rencana kok kalau udah macam ini, kok ada aja duit keluar dibuatnya. Jadi ini hati-hati, beda-beda, masing-masing istri terapkanlah sesuai dengan karakter suami masing-masing. Kalau enggak nanti gagal total, malu. Dirayu oleh istrinya nih, aku kan sudah lama bersamamu, masa kau tidak percaya dengan aku? Kalau memang kau cinta dengan aku Sam'un, pasti kau tidak keberatan untuk menyampaikan apa yang menjadi kelemahanmu. Kalau diikat kamu nggak bisa bergerak tuh pakai apa gitu. Wahai istriku, aku ini diberikan kekuatan oleh Allah melalui rambutku yang panjang ini. Jadi kalau misalnya aku diikat dengan apapun, itu mudah aku untuk melepaskannya. Tapi kalau orang mengikat aku dengan rambut aku nih, aku tidak akan berdaya istriku. Udah dapat dia rahasianya. Dapat dia rahasia kelemahan suaminya. Pas suaminya tidur, dipotongnya rambut suaminya cukup panjang, 4 helai, 4 helai, 4 helai, 4 helai. 4 helai dia ikat di tangan kanan, 4 helai di tangan kiri, 4 helai di kaki kanan, 4 helai di kaki kiri. Tapi dia ketakutan nih, betul enggak nih? Begitu Sam'un bangun, ditanyanya, kau mengikat aku dengan rambutku? Iya, aku hanya ingin mengetes apa betul kau bilang dengan rambutmu kau akan lemah. Berusahalah Sam'un untuk melepaskan ikatan itu. Namun sia-sia. Sam'un betul-betul lemah. Melihat Sam'un lemah,
Langsung dia sampai kepada raja, dia katakan, "Wahai raja, aku telah berhasil mengikat Sam'un. Ternyata kelemahannya adalah rambutnya. Dia tidak bisa apa-apa sekarang." Pengkhianatan istri terhadap suami. Pada suaminya Nabi, istrinya berkhianat. Artinya suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal mendidik istri berhasil atau tidak. Nabi Lut istrinya berkhianat juga gara-gara harta. Nabi Nuh istrinya juga berkhianat padanya. Dibawalah dia oleh orang-orang kafir ini, di bawah perintah raja, diikat dia di tiang utama istana itu. Ditegakkan dia di sana, dan mereka tidak mau membunuh secara langsung. Apa yang mereka lakukan dalam riwayat ini disebutkan? Dipotong kedua telinganya, dipotong bibirnya, jadi bibirnya dipotong, kedua tangan dipotong, kedua kaki dipotong. Dia disiksa, dibutakan kedua matanya. Mereka ingin supaya Nabi Sam'un Al-Ghazi mati secara perlahan-lahan, karena dia sudah banyak membunuh orang-orang yang menentang Allah. Dibuat dia menderita akibat pengkhianatan istri. Jadi para istri, jangan pernah khianati suamimu. Dalam keadaan apapun juga, sudilah mendampinginya selama dia adalah orang yang soleh. Tapi kalau udahlah miskin, banyaklah perangainya, ganti baru daripada makan hati. Jadi ini ingat para suami ini, jangan kalian mencoba-coba meremehkan istri. Jangan sampai mengecewakan perasaan istri. Istri jangan mengkhianati suami. Di saat-saat seperti itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi diperlakukan dengan cara biadab. Pertolongan Allah datang melalui malaikat Jibril, langsung datang kepada Sam'un Al-Ghazi. "Wahai Sam'un, apa yang kau inginkan saat ini?" Kata Sam'un, "Ya Allah, ampunilah aku. Karena istriku, aku menyampaikan rahasia yang seharusnya tidak boleh aku katakan. Berikanlah kekuatan kembali kepada aku, hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini." Dikabulkan oleh Allah, dikembalikan kekuatan Sam'un. Dia goyang badannya, yang sudah terpotong kaki, dia goyang badannya, runtuhlah istana itu. Semua masyarakat yang hadir, yang nonton di tengah kerajaan itu, semua mati. Termasuklah istri Sam'un Al-Ghazi. Dia juga ikut mati. Harta belum dapat dia cicipi, tapi dia sudah mati terhimpit oleh reruntuhan istana itu. Kemudian Allah kembalikan, setelah itu hanya Sam'un Al-Ghazi yang hidup. Dikembalikan Allah matanya, bibirnya, telinganya, tangannya. Semua diberikan oleh Allah kembali. Apa yang telah hilang dari Sam'un yang sudah dipotong oleh raja yang zalim ini. Setelah peristiwa itu, bersumpahlah Nabi Sam'un Al-Ghazi, "Ya Allah, aku akan menebus semua dosaku ini. Karena membocorkan rahasia yang seharusnya aku rahasiakan, aku bersumpah ya Allah, aku akan berjuang menumpas kebatilan selama 1000 bulan. Jadi dia bersumpah, apa aja kebatilan akan aku hadang ya Allah, aku akan tumpas selama 1000 bulan tanpa henti. Jadi dia berjuang 83 tahun tanpa henti. Malamnya dia sibuk ibadah kepada Allah, dia banyak sholat malam, siangnya berpuasa, kemudian berjuang. Asal nampak kebatilan dia berjuang, sendirian aja. Setelah mendengar kisah Sam'un Al-Ghazi ini, para sahabat pun menangis haru. Bertanya para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh besar betul pahala Sam'un ini. Dia berjuang berjihad tanpa henti 1000 bulan. Dia malam sholat tahajud, siang dia berpuasa. Sungguh kami yang lemah ini tidak akan mampu
melaksanakan ibadah seperti itu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa surat Al-Qadar ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Allah mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar ini Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, buru Lailatul Qadar. Kalian hanya melakukan amalan satu malam, dapatkan Lailatul Qadar itu, melebihi amalan yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi harus berjuang, berjihad tanpa henti 83 tahun, berpuasa sepanjang siang, kemudian malam dia beribadah, 83 tahun berjuang. Sementara kalian buru malam Lailatul Qadar, lebih kalian dapat daripada Sam'un Al-Ghazi. Nah, itulah sejarah dari malam Lailatul Qadar ini, yang itu membuat para sahabat senang dan bersemangat. Nah, bagaimana kita untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar ini selain kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian setiap malam Ramadan ini kita terus beribadah kepada Allah. Apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai para malaikat, apa yang diperbuat untuk kaum muslim di malam ini dari umat Nabi Muhammad? Jadi Allah yang maha tahu sebetulnya bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan umat Muhammad? Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 orang. Nah, ini ingat nih, orang yang bisa meraih malam Lailatul Qadar, Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayang, dia akan dapat kecuali 4 orang. Setaat apapun mereka beribadah di bulan Ramadan ini, mereka tidak akan mendapatkannya. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik untuk mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Apa sikap yang tidak boleh itu? Siapa orang yang tidak mendapatkannya? Yang pertama, orang yang membiasakan diri mabuk, minum minuman keras. Ada orang aneh dia, bulan Ramadan ini, kita stop minum loh ya, malam takbir nanti baru kita minum. Masih banyak yang seperti itu. Atau siangnya puasa, malam mabuk dia. Nah, ini tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bahkan bulan Ramadan pun dia tidak mendapatkan selain lapar dan haus saja. Kalau kita ingat, mabuk-mabukan ini, khamar itu apa saja yang memabukkan, mau Inex, mau sabu-sabu, heroin, ganja, atau yang lain sebagainya yang sejenis narkotika. Pokoknya yang bisa memabukkan itu semua adalah khamar. Bila kita mengingat, dulu ada seorang ahli ibadah yang membuat iblis iri kepadanya, kemudian nyamar jadi muridnya. Herannya gurunya ini murid baru belajar, tapi kok lebih taat, lebih khusyuk daripada aku. Dia tidak tahu bahwa muridnya ini adalah iblis. Kemudian dia bertanya kepada muridnya ini, kau baru belajar sama aku, kok bisa kau lebih taat daripada aku? Kemudian aku lihat kau sholat membelakangi kiblat dan kok bisa kau menangis-nangis? Kata muridnya ini, aku ini banyak dosa guru. Kalau kita banyak dosa tuh guru, sholat kusuk kita jadinya. Aku tidak menghadap kiblat tuh malu aku sama Allah karena banyaknya dosa aku. Kagum gurunya ini. Oh gitu rupanya cara sholat kusuk tuh. Iya guru. Kalau menurut kau dosa apa yang harus aku lakukan? Nah, terpengaruh dia oleh iblis ini.
Kata muridnya yang sebenarnya iblis ini, coba membunuh guru. Kata guru, kalau membunuh aku tidak mau. Itu dosa besar. Wa qatlun nafsul lati bighairil haq. Kita membunuh tanpa alasan yang benar itu tidak dibolehkan. Kalau enggak, yang kedua aja guru. Bagaimana kalau berzina? Kalau berzina itu bahaya itu. Orang tahu siapa aku di sini. Aku ahli ibadah. Malu lah aku jadinya. Kalau gitu yang ketiga aja yang paling ringan guru. Apa itu? Mabuk aja guru. Itu guru sendiri yang tahu. Beli khamar, sembunyi dalam kamar, minum guru. Habis mabuk tuh guru coba bawa sholat. Enak nanti itu. Kalau yang ketiga nih boleh aku tes. Nah dia coba khamar. Habis dia minum khamar, hilang kesadarannya, nampak dia perempuan, tinggi asmaranya, dia tarik perempuan itu masuk dalam kamar, dipaksanya dia zinai. Setelah dia zinai, dia sadar, waduh gawat ini, kalau sempat buka mulut, perempuan ini hancur karir aku. Akhirnya dia bunuh. Sehingga kata Rasulullah, khamar itu adalah otaknya dari segala kejahatan. Nah, hati-hati nih dengan khamar. Orang kalau udah kena khamar, semua tuh halal sama dia, karena itu yang menyuruhnya, candunya itu yang menyuruh. Itu bahayanya. Kemudian siapa orang yang kedua yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini hati-hati betul kita nih, karena banyak orang yang udah rajin beribadah tetapi dia durhaka dengan orang tuanya. Dulu di suatu negeri ada terdapat seorang yang dia kalau ilmu agamanya sudah bagus dan masyarakat tahu tentang kesolehan dia ini. Dia dihormati oleh orang karena kebaikannya. Pada suatu ketika dia bermaksud ingin pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Tapi sayang, ibunya yang sudah tua tidak merestui kepergiannya. Nah, ini bukan orang jahat ini. Orang baik yang tidak mendapat restu dari ibunya. Dia mau pergi ke Mekah. Kata ibunya, janganlah nak, berat betul mama berpisah sama kau nih. Berbagai cara ahli ibadah ini membujuk ibunya. Ibu, tolong izinkan ibu. Namun anehnya sang ibu tetap berkeras tidak merestui kepergian putranya ini. Entah apa sebabnya, akhirnya orang yang tahu ilmu agama ini tetap berangkat walaupun tanpa restu ibunya. Waktu itu tersedih betul hati ibunya. Panas melihat anaknya tetap pergi ke Mekah meski dia tidak merestuinya. Dalam kesedihan itu ibunya berdoa, ya Allah, anakku telah memanaskan hatiku dengan api perpisahan. Berilah dia pelajaran dan balasan yang setimpal. Nah ini bahayanya doa seorang ibu. Artinya apa? Ibu-ibu tolonglah jangan egois. Orang tua, kalau anak mau berbuat baik izinkanlah. Bagi anak, kalau rasanya bisa ditunda itu lebih baik. Atau mungkin ibunya ini ingin ajaklah dia sekalian. Cuman waktu itu mungkin anaknya tidak seperti Uwais Al-Qarni yang rela menggendong ibunya. Yang orang ini dia memilih untuk pergi sendiri. Dalam perjalanan itu, hari malam, anak yang tidak direstui orang tua tadi, yang taat beragama tadi, berhenti di sebuah kota karena sudah larut malam. Dia cari masjid. Nah, dia sampai di masjid itu, setelah dia beristirahat, dia sholat sunat. Rupanya, tidak jauh dari masjid ini ada pencuri yang ketahuan oleh warga. Dikejar. Pencuri ini masuk dari masjid, keluar lagi. Jadi masyarakat taunya waktu itu pencuri itu masuk masjid. Nah akhirnya masyarakat masuk masjid, nampak orang yang tidak direstui ibunya tadi sedang sholat. Oh ini pencurinya nih, pura-pura sembahyang dia. Akhirnya dia ditangkap, digelandang ke tengah kota. Sama tahulah kalau orang pencuri ini diperlakukan bagaimana. Sampai akhirnya orang menghukum orang yang akan berangkat ke Mekah tanpa restu ibunya ini. Banyak orang yang mengatakan, tuhlah mencuri juga lah kau, kena kau jadinya, kau dipukuli orang, kau akan masuk penjara. Tapi
orang yang tidak restu ibunya ini mengatakan, jangan pernah kalian katakan aku ini pencuri. Aku terima hukuman ini, tapi sebetulnya ini akibat dari aku tidak mendapatkan restu ibuku. Aku tinggalkan dia, menurutku itu baik. Dan inilah balasan dari Allah untukku. Aku ridho ditahan. Tapi aku bukan pencuri. Ini akibat aku tidak direstui oleh ibuku. Nah lihat, orang baik aja tidak dapat restu ibu, bahaya. Kisah kedua yang paling sering kita dengar, Juraid. Juraid ini ahli ibadah. Hari-harinya dia habiskan untuk beribadah. Pada suatu kali, di saat dia beribadah, ibunya memanggil-manggilnya, Juraid, Juraid. Nah, Juraid ini galau dia. Apa aku teruskan ibadah ini, atau aku jawab panggilan ibuku? Tapi akhirnya pentinglah panggilan Allah lagi. Padahal dia sedang tidak melakukan hal yang wajib. Dia teruskan ibadahnya sampai hati ibunya tersinggung kepadanya. Tidak jauh dari tempat Juraid ini beribadah, ada seorang perempuan. Perempuan ini berzina dengan pengembala kambing. Pas dia hamil, dia takut menunjukkan pengembala kambing ini. Dia katakan bahwa Juraid lah yang menghamili aku. Waduh, langsung digelandang sama orang rame-rame. Bentuk kau yang taat rupanya ya. Tak taunya berzina kau dengan perempuan ini. Sempat dipukuli Juraid, tempat ibadahnya dihancurkan. Di situ Juraid udah terasa, aduh, ini dosaku kepada ibuku. Aku dipanggil ibuku, tapi aku tidak menyahut. Bayi itu dalam buayan, apa kata Juraid? Tunggu dulu. Di mana bayinya? Bayi itu sedang diayun. Kemudian Juraid mendekat kepada bayi itu, kemudian memegangnya. Wahai bayi, siapa ayahmu? Dengan izin Allah, bayi itu mengatakan, si pengembala kambing itu. Baru menyesal semuanya. Juraid, kami bangunkan tempat ibadahmu lagi Juraid dari bahan yang lebih baik. Kata Juraid, jangan, bangun saja dari tanah. Ini semua karena kesalahan aku. Aku pernah ketika ibuku memanggilku, aku tidak menyahut dan meneruskan ibadah. Ini orang baik aja kena, apalagi orang yang memang jahat kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang durhaka sama orang tua, walaupun dia orang soleh, jarang dia melihat orang tuanya, dia mau pergi hal yang baik, dia mau melakukan hal yang baik, tapi dia mengacuhkan ibunya, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian lagi, orang yang berikutnya yang tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, yang ketiga itu adalah orang yang dia ini memutuskan hubungan silaturahim. Ini bahaya. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini kejadian di Mekah. Ada seorang soleh yang dititipkan harta oleh kawannya. Jumlahnya cukup banyak. Kawannya ini pun pergi keluar dari Mekah. Beberapa bulan kemudian dia datang mau mengambil harta yang dititipkannya kepada kawan yang soleh ini. Tapi malang kawan yang soleh ini telah wafat. Karena jumlahnya banyak, dia pergi ke keluarga orang itu. Tahu ndak di mana sahabatku ini menyimpan uangku? Karena sebelum aku pergi dulu, aku pernah menitipkan uang kepadanya. Oh, semua keluarganya nggak tahu. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama, aku ada menitipkan uang kepada kawanku ini sebelum aku pergi. Tapi rupanya pas aku kembali, Syekh, dia sudah meninggal. Bagaimana cara aku supaya mengetahuinya? Kata Syekh ini dengan ijtihad pribadi dia, sebaik-baik sumur air di dunia ini adalah sumur Zam-Zam. Orang yang meminum Zam-Zam dengan niat apapun akan dikabulkan oleh Allah. Cobalah kau pergi ke sumur Zam-Zam, kau panggil nama kawanmu itu. Kalau dia orang soleh dengan niat yang baik, mana tahu keluar suaranya dari sana.
Pergilah. Begitu sampai di sumur Zam-Zam, dia panggil-panggil nama kawannya ini. Sudah berkali-kali tidak ada suara kawannya keluar. Akhirnya dia datang lagi kepada Syekh ini. Syekh, tidak ada suaranya keluar. Seburuk-buruk air di muka bumi ini adalah sumur Barohud, terdapat di Yaman. Coba kau pergi ke sana. Mana tahu keluar suaranya dari situ. Pergilah ke sumur Barohud. Begitu sampai di sumur Barohud, dipanggil-panggil, langsung keluar nama kawannya. Iya, ada apa? Aku ingin tahu di mana kau menyimpan uangku. Disampaikannya. Kemudian aku ingin tahu kok bisa keluar suara kau dari sumur yang jelek ini. Padahal setahu aku kau orang baik. Tolong sampaikan kepada saudari perempuanku. Sudah lama aku tidak bersilaturahim dengannya karena kami ada masalah. Sampaikan maafku kepadanya. Lihat. Putuskan hubungan silaturahim. Allah memutuskan hubungan dengannya. Siapa yang memutuskan rahim, Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Nah, jadi ini hati-hati. Jangan sampai kita suka mabuk, satu, durhaka sama orang tua, memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang keempat itu adalah orang yang bertengkar dengan sesama dia dan sampai 3 hari tidak bertegur sapa. Tapi ini ingat, dalam hal yang tidak melanggar hukum Allah. Karena memang ada orang yang tidak perlu kita tegur. Ada memang orang yang harus kita jauhkan karena Allah. Ada yang orang kita dekatkan karena Allah. Ini enggak karena ego pribadi, sentimen pribadi dia bertengkar, dia tidak mau bertegur sapa. Ini. Tapi kalau bukan karena itu, maka memang menjauhi orang yang rasanya tidak akan membuat dunia dan akhirat kita baik, insya Allah tidak menjadi masalah. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Memperlakukan orang ini ada 3. Kurangkan bicara dengannya, kemudian kurangkan perhatian dengannya, atau nanti sampai yang ketiga, anggap dia tidak berguna. Nah, itu ada masanya. Nah, sejarah mengenai Sam'un Al-Ghazi itu kita ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya karya Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 221 dan Muslim nomor 1165. Apa kata Rasulullah? Carilah di 10 hari terakhir. Jadi malam Lailatul Qadar itu carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Jadi kalau nggak mampu 10, 7 hari ini aja lah. 7 hari terakhir itulah usahakan mencari Lailatul Qadar. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir pada juz 8 halaman 443, di situ disebutkan sebuah hadis tentang turunnya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 ini. Apa kata Rasulullah? Ada 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun tanpa ada aib, tanpa ada berbuat dosa, tanpa ada maksiat sama sekali. Yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil bin Ajus, dan Yusya bin Nun. Para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi, wahai Rasulullah, umatmu kagum dengan ibadah orang itu selama 80 tahun, yang tidak pernah berbuat maksiat, sekejap mata pun, kemudian Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadah mereka. Apa itu kata Rasulullah? Maka turunlah surat Al-Qadar ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Yaitu malam kemuliaan, lebih mulia daripada orang yang 80 tahun beribadah tanpa dosa, tanpa aib, tanpa cacat, tanpa maksiat. Nah, ini yang harus kita kejar. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah pernah sedang duduk itikaf semalam suntuk pada hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, para sahabat ikut di belakang Rasulullah. Apapun yang dilakukan Rasulullah mereka ikuti. Rasulullah sholat, para sahabat ikut sholat. Beliau menengadahkan tangan untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Jadi Rasulullah berdoa, sahabat mengamininya. Saat itu langit mendung. Wah, jadi pas sahabat sedang bersama Rasulullah, langit mendung, angin pun mulai bertiup.
agak kencang sampai di masjid itu, karena waktu itu kan belum ada atap. Nah, pada saat itu adalah malam 27 bulan Ramadan. Nah, ini diriwayat hadis yang lain. Maka ketika Rasulullah SAW sujud, sahabat ikut sujud. Nah, hujan turun, cukup deras hujan turun. Masjid yang tidak beratap itu mulai tergenang air. Ada sahabat yang ingin membatalkan sholatnya. Aku berteduh dulu, pengen lari. Namun niat itu urung, karena dilihatnya Rasulullah bertahan. Saat sujud itu Rasulullah bertahan walaupun air sudah mulai menggenang, membasahi seluruh tubuh Rasulullah. Para sahabat yang ikut basah semua bajunya, dan tidak ada yang beranjak sedikit pun dari tempat sujudnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW terpaku lama sekali dalam sujudnya, Rasulullah baru mengangkat kepala dan akhirnya dia tahiyatul akhir dan menyelesaikan sholatnya. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya. Dia ingin berlari mengambil pakaian kering untuk Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wahai Anas, jangan engkau ambilkan. Biarkanlah kita sama-sama basah sampai baju kita ini kering." Saking Rasulullah merasakan kenikmatannya malam itu ketika dia bersujud. Ini yang disebutkan orang Rasulullah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan dia sangat merasakan kekusukan itu sampai baju basah pun biar sampai baju ini kering. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini termotivasi untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar ini dan dimudahkan oleh Allah. Walaupun sekarang ini masih berlaku PSBB di beberapa daerah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Apakah dengan kita di rumah kita juga bisa meraih malam Lailatul Qadar ini? Karena sekarang anjuran ulama kita berada di rumah, insya Allah kita juga akan mendapatkan hal yang serupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.